Karena mendidik anak ini tidak mendadak. Lembaga sekolah yang mengajarkan adab-adab kepada anak-anak kita. Tidak ada pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anak-anaknya, melainkan apa? Adab-adab yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Arsaka dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bagi kita sebagai seorang muslim, bulan Ramadan itu merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan bagi diri kita, bagi keluarga kita, lebih-lebih kepada anak-anak kita. Makanya di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan peran penting orang tua dalam pendidikan adab kepada anak. Sahabat Arsaka dimanapun Anda berada, mempunyai anak ini merupakan sebuah kenikmatan. Karena anak ini merupakan zinatul hayati dunya, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Tapi ingat, anak ini merupakan sebuah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita sadari pula, anak ini merupakan sebuah fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya anak-anakmu, harta-hartamu ini merupakan sebuah ujian. Ketika kita bisa mendidik anak-anak kita, maka anak kita akan menjadi penyejuk mata bagi kita. Tapi ketika kita melalaikan mereka, anak itu akan bisa menyengsarakan diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini sebagai orang tua harus punya kepedulian untuk mendidik anak-anak kita. Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian, ya. Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah anak-anak kalian dengan adab-adab yang baik. Dari sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kita sebagai orang tua ini merupakan sebagai seorang guru yang pertama dan yang paling utama bagi anak-anak kita. Kalau kita pengen anak-anak kita mulia, mari tanamkan dua hal kepada anak kita. Apa itu? Yang pertama adalah iman. Yang kedua apa? Ilmu. Ketika dua hal ini ada pada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mulia dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Siapa? Orang yang pertama adalah orang yang beriman di antara kalian. Iman ini pondasi, basic. Kemudian yang kedua apa? Yaitu orang-orang yang berilmu. Akan diangkat derajat-derajat mereka. Makanya mari kita sebagai orang tua, sahabat Arsaka dimanapun Anda berada, mari kita punya kepedulian untuk mendidik anak-anak kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mari kita mengamalkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian. Berarti apa? Ibda' binafsi. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian apa? Wa ahlikum. Kemudian keluarga-keluarga kita. Kita jaga dari mana? Dari api neraka. Caranya bagaimana? Ternyata Ali bin Abi Thalib, ya, seorang sahabat yang beliau dikenal dengan babul ilm, pintu gerbangnya ilmu. Beliau mengingatkan kepada kita cara menjaga keluarga kita dari api neraka itu adalah allimuhum wa adibuhum.
Didiklah anak-anak kalian, ajarilah anak-anak kalian. Dengan apa? Ilmu. Dan jangan lupa wa'adibuhum, ya didiklah anak-anak kita dengan adab-adab yang baik. Karena apa? Ya, ketika anak kita punya ilmu, kemudian mereka juga punya adab, Masya Allah, inilah yang nantinya akan betul-betul menakjubkan bagi kita sebagai orang tua. Karena mendidik anak ini tidak mendadak, tapi perlu proses. Mendidik anak itu seperti menanam. Sebagaimana dalam Al-Quran maupun penjelasan dari Imam Al-Ghazali, ya, bermula dari seperti ayat kazar'in akhraja sata'ah fa'azarahu fastakhlada fastawa ala suqi yu'jibuz zurra'a. Jadi ibarat seperti benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi tunas, kemudian tunas itu menjadi besar, kemudian menguat, kemudian tegak lurus ya, di atas batangnya. Apalagi ini menghasilkan buahnya, maka betul-betul akan bisa menjadi menakjubkan bagi siapa? Para penanam-penanamnya. Kalau di sini adalah para orang tuanya, bagi para pendidiknya, para guru-gurunya. Maka untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab dengan baik, maka langkahnya adalah mari carikan lingkungan yang baik. Kalau dulu ada catur pusat pendidikan, apa yang perlu kita perhatikan ini? Yang pertama adalah bagaimana lingkungan keluarga kita menjadi lingkungan keluarga yang baik. Yang kedua, lingkungan sekolah atau lembaga. Carikan lembaga-lembaga sekolah yang mengajarkan adab-adab kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat, bi'ah. Ya. Karena ini akan betul-betul berpengaruh kepada tingkah laku anak kita. Kemudian yang keempat adalah lingkungan masjid. Mari dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Karena masjid itu merupakan rumah Allah. Bagaimana mereka senantiasa connect dekat dengan Allah. Kalau zaman sekarang jangan lupa ada lingkungan lagi. Apa? Lingkungan media sosial. Maka anak kita juga perlu kita kenalkan adab-adab bagaimana beradab bermedia sosial. Kemudian cara supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab, bagaimana caranya? Ingat metode 5D. Apa 5D itu? D yang pertama adalah dicontohi. Bagaimana kita sebagai orang tua ibda binafsi, kita mulai dari diri kita masing-masing, berikan contoh adab-adab yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, diajari. Mari ajari anak-anak kita bagaimana adab-adab yang baik, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran, bahkan adab kepada diri sendiri. Kemudian adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada teman, lingkungan, bahkan adab kepada binatang pun Islam mengajarkan kepada kita. Maka ini perlu diajari. Kemudian D yang ketiga adalah dilatih. Jadi anak itu kita latih. Bagaimana mereka bisa biasa melakukan adab-adab ini menjadi adab-adab yang baik. Ingat, Allah bisa karena biasa. Kemudian D yang keempat adalah diingatkan. Ya, ketika anak kita itu lupa dalam perjalanan waktunya, mereka lupa adab-adab yang baik ini, maka perlu kita ingatkan. Tentu dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika dalam sebuah jamuan makan. Di situ ada seorang anak kecil makan dengan tangan kiri, kemudian mengambil tempat yang jauh. Oleh Rasulullah kemudian diingatkan dengan cara yang baik. Ya ghulam, sammillah, kul biyaminika wa khudh mimma yalika. Wahai nak, ketika kamu makan, ya, ucapkanlah bismillah. Makan dengan tangan kananmu, kemudian ambil yang terdekat darimu. Maka ini apa? Perlu diingatkan kalau mereka lupa. Dan jangan lupa D yang kelima adalah didoakan. Apalagi zaman sekarang ini tantangan
Ya, zaman ini luar biasa. Maka mari kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita. Apalagi di bulan Ramadan. Ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan mereka supaya mereka betul-betul bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kita sebagai orang tuanya. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita. Kemudian terakhir, saya ingatkan, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ma nahala walidun waladahu afdal illa min adabil hasan. Tidak ada pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anak-anaknya, melainkan apa? Adab-adab yang baik. Maka ketika anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang beradab, maka ini akan betul-betul bisa menjadi penyejuk mata bagi kita, menakjubkan bagi kita sebagai orang tua dan para pendidik-pendidiknya. Dan mudah-mudahan ini menjadi makdiratan, menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita masih bersama dengan mereka, kita punya kepedulian untuk mendidik anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan dengan anak-anak kita di dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dengan anak-anak kita besok di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kami. Saya akhiri, wa akhiru da'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.